Jangan telat bayar di pinjaman online Arta Niaga di bulan Januari 2026 karena ini sangat mengerikan. Di video ini saya jelaskan gimana solusinya. Oke, ada satu kisah yang cukup sering ditemui di dunia pinjaman online dan ceritanya mirip dengan pengalaman banyak orang. Sebut saja namanya itu Anton. Dulu hidup Anton tergolong tenang, rutinitasnya sederhana, dan jarang punya urusan yang ribet soal keuangan. Sampai suatu hari dia mulai mengenal pinjaman online. Dari situ hidupnya pelan-pelan berubah jadi penuh tekanan gitu. Hampir tiap hari ada aja hal yang bikin pikiran jadi nggak tenang. Titik terberatnya terjadi saat dia gagal bayar di pinjol Arta Niaga di bulan Desember 2025. Di awal Anton merasa yakin dengan pilihannya. Aplikasi Arta Niaga dikenal sebagai pinjol yang legal, terdaftar di OJK, dan juga tergabung dalam AFPI. Di atas kertas semuanya itu terlihat rapi dan juga aman. Itu yang bikin Anton ngerasa kalau ini pinjol yang resmi, paling nagihnya juga normal gitu. Tapi kenyataan di lapangan ternyata nggak sesederhana itu. Begitu telat bayar, walaupun cuma sebentar, kondisi langsung berubah drastis. Ponsel Anton yang biasanya sepi itu mendadak rame. Pesan WhatsApp masuk terus, SMS bertubi-tubi, dan panggilan dari nomor asing yang datang silih berganti. Isinya memang dibungkus dengan bahasa yang sopan, pakai salam dan juga ada kalimat mengingatkan gitu. Tapi nada di baliknya jelas bikin tegang. Ada tekanan halus yang terasa banget. Beberapa pesan bahkan mulai menyebut soal proses ke lapangan gitu. Kalimatnya singkat tapi efeknya besar. Banyak orang langsung kebayang hal-hal yang serem, yaitu rumah didatangi, tetangga tahu, nama baik jadi rusak. Padahal setelah waktu berjalan, tidak ada satupun petugas yang benar-benar datang ke rumah Anton. Lingkungan tetap normal, hidup tetap jalan. Dari situ bisa disimpulkan, ancaman semacam itu seringkali hanya strategi buat bikin peminjam panik dan buru-buru membayar. Walaupun tidak ada kunjungan langsung, tekanan mentalnya itu tetap nyata. Ditekan setiap hari lewat pesan dan juga telepon bisa bikin siapapun capek secara emosional. Apalagi kalau sudah muncul ancaman sebar data atau menghubungi orang-orang terdekat. Di titik ini banyak orang mulai kehilangan fokus dan mengambil keputusan yang salah. Padahal karena aplikasi Arta Niaga termasuk pinjol yang legal, mereka itu terikat aturan. Penyebaran data pribadi dan penagihan berlebihan itu sebenarnya dilarang gitu. Kalau sampai melewati batas, konsumen punya hak untuk melaporkan ke OJK atau ke FPI. Jalur ini ada dan juga nyata, bukan sekedar formalitas. Nah, masalahnya banyak peminjam justru salah arah saat panik. Ada yang memilih gali lubang tutup lubang, minjam ke aplikasi lain buat nutup di pinjaman yang lama. Ada juga yang tergiur jasa joki pinjol yang menjanjikan penghapusan utang secara instan, padahal ujung-ujungnya itu malah penipuan gitu. Jadi pelajaran dari kisah ini cukup jelas. Gagal bayar memang berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Yang paling penting adalah tetap tenang, jujur dengan kondisi sendiri, dan tidak membuat janji yang tidak sanggup ditepati. Utang tetap harus dihadapi, tapi dengan kepala dingin. Menjaga kewarasan jauh lebih penting daripada menuruti rasa takut yang justru bikin menjerumuskan lebih dalam.